Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin, NPM 1640302005. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik pengendali VID. Apa itu VID? VID itu proporsional integral derivatif. Nah, adapun asal dari pengendali FID ini itu berasal dari gabungan tiga macam pengendali, yaitu pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali turunan. Adapun blok diagram ini, blok sistemnya. Kemudian tujuan dari penggabungan tiga macam pengendali ini yaitu untuk memperbaiki kinerja sistem. Nah, dengan masing-masing kelebihan yang dimiliki oleh setiap pengendali sistem ini untuk memperbaiki kinerja sistem, ya, itu tujuan utamanya. Kemudian spesifikasinya perencanaan dan kontrol ini itu untuk ketelitian, kecepatan respon, setting time, waktu, dan stabilitasnya. Kemudian jika sebuah kontrol sistem stabil dan hanya memerlukan perbaikan respon, maka yang dilakukan adalah dengan menambah alat-alat controller VID yang mengcovernya. Namun, ketika suatu sistem tidak stabil, maka perlu melakukan teknik kompensasi, yang mana menambah peralatan dan kompensasi yang dapat memodifikasi penguat dan sudut fasa agar dapat menghasilkan perbaikan gain dan fasa margin. Ya. Adapun kontrolnya itu sebagai atau merupakan otak dari suatu sistem, ya, yang mana memiliki fungsi yang pertama membandingkan output line dan set point. Kemudian yang kedua mengirim sinyal sesuai ke elemen kontrol yang akhir untuk menjaga variabel yang dikontrol berada pada set point-nya, ya. Nah, pada final kontrol elemennya itu pengendali yang pertama itu pengendali on dan off. Contohnya itu heading element dan electrical controller. Dan yang kedua pengendali continue. Contohnya itu valve secara kontinu serta menggunakan VI, VD, dan VID, ya. Nah, adapun beberapa jenis controllernya itu ada 6 jenis pengendalinya. Jenis pengendali itu ada 6. Yang pertama dua sisi atau berupa on dan off saja. Kemudian profesional, dan kemudian controller integral. Kemudian keempat itu pengendali profesional integral. Yang kelima controller proporsional diferensial atau PD. Yang keenam controller proporsional integral diferensi atau VID, ya. Adapun tadi yang jenis yang pertama itu pada dua posisi, yaitu on dan off, ya. Nah, controller ini banyak digunakan pada sistem kendali karena harganya juga relatif murah dan mudah, ya, kita dapat. Kemudian sistem ini dapat menyalakan suatu device yang mana apabila terdapat sinyal error, dia akan dapat menyalakan suatu device jika ada sinyal errornya. Nah, jika sinyal errornya itu hilang, dia akan mematikannya pada pengendali dua posisi ini.
on off-nya. Contohnya itu seperti relay ya. Nah, adapun blok diagramnya itu bisa kita lihat jika on off controllernya, dan di sini dengan differential gap ya. Ini diagramnya. Kemudian ini kurva pada on off-nya sistemnya bisa dilihat. Kemudian controller proporsional atau V, yaitu dia menghasilkan output yang sebanding dengan besar input dan memiliki bentuk transfer seperti pada sistem matematika ini. Dia itu memiliki sama keluaran dan masukannya ya. Bisa kita lihat amati pada diagram ini atau kurva ini ya. Pada inputnya dia lurus, di outputnya juga lurus. Jika dia naik, dan outputnya juga naik, dan seterusnya. Yang memiliki sebanding input dan outputnya. Kemudian cara kerjanya. Nah, ini cara kerjanya tadi bisa dilihat pada diagram atau kurva ini. Dapat diamati grafik yang mana output setelah mengikuti input secara proporsional. Ketika sistem ini gagal menjalankan sistemnya, maka perlu mencari alternatif lain ya untuk mengatasi kekurangan tersebut, karena selalu membutuhkan error. Dia selalu membutuhkan error dan dapat diganti oleh integral, yakni sebagai alternatif lainnya ya. Nah, jika KP-nya itu kecil, kontrol akan mampu mengatasi masalah yang kecil saja. Dia tidak bisa yang besar jika KP-nya kecil ya. Kemudian responnya juga lambat. Nah, jika KP-nya itu besar, maka respon sistemnya itu cepat ya. Namun ketika juga dia diperbesarkan, KP-nya itu diperbesarkan secara berlebihan, maka dia terjadi tidak stabil atau responnya berosilasi ya. Kemudian controller integral. Nah, ini merupakan karakteristik dari unit integrator. Pada ilustrasi kerja integral control error yang besar antara waktu A dan B. Ini A, ini B sepertinya. Kemudian menyebabkan output mengalami perubahan yang cepat ketika error semakin kecil antara B dan D. Sini ya. Menyebabkan output naik lebih lambat ketika error menjadi 0 pada waktu D. Nah, ini 0. Output controller tidak berubah, tetapi tetap mempertahankan output pada posisi output pada error ya. Nah, jika error negatif pada E dan F, menyebabkan output juga menjadi negatif ya. Nah, ketika negatif pada E dan F-nya juga, maka outputnya menjadi negatif ya. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa karakteristik pada integral ini itu output memerlukan selang waktu. Kemudian jika error sama dengan 0, maka output kontrolnya terus berada pada nilai sebelumnya. Nah, dia tetap pada nilai sebelumnya. Kemudian output akan naik atau turun dipengaruhi sinyal kesalahan dan nilai KI yang sama. Ya, maksudnya yang mana sinyal kesalahan tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Kemudian konstanta integral dengan nilai besar akan mempercepat hilangnya kekurangan yang ada pada sistem ini ya. Ya kan, hilangnya kekurangan pada sistem.
Nah, jika kurang terjadi pada P, maka akan diperbaiki oleh VI-nya. Namun responnya juga masih lambat, kita perlu juga diganti dengan derivative control derivative ya. Nah, sebagai alternatif yang kita gunakan jika dia masih lambat di VI-nya. Nah, kontrol derivatif ini dia merupakan diferensial fungsi input tetapi tidak dapat mengeluarkan output pada controller apabila tidak ada perubahan input dan selalu dikombinasikan dengan V ini menjadi VD atau VID ya. Nah, ilustrasi kerjanya itu bisa kita pahami pada ini kurva kompor gas ini bisa kita lihat. Nah, itu kita baca ilustrasi kerja dapat dipahami sebagai kompor pemanas air ya. Ini pemanas air temperaturnya bermula 30 derajat Celcius dan setelah panas dia akan berubah menjadi 60 derajat Celcius. Nah, karena dinamikanya jika dinyalakan apinya kecil, maka pemanasannya juga itu sangat lama. Namun jika dinyalakan apinya besar, maka pemanasan itu lebih cepat atau bisa melampaui set point-nya ya. Nah, bisa kita amati pada ini kurvanya. Itu bukaan paling gasnya. Nah, ini hanya diperlukan maksudnya di sini pengendali derivatifnya aja yang memiliki sistem kerja seperti ini. Nah ya, kemudian ini bisa disimpulkan karakteristiknya, yaitu dapat menghasilkan output serupa sinyal error jika tidak ada perubahan pada input. Kemudian controller bergantung pada TD-nya ini, dia tergantung pada ini, dan laju perubahan pada errornya ya. Kemudian ketiga, controller diferensial mengantisipasi pembangkit error dan memberi koreksi dan cenderung memberikan ke stabilitas sistem. Nah, adapun controller opsional integral atau VI ya. Ini merupakan gabungan dari dua unit, tadi itu proporsional dan integral. Nah, sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada V dan I itu juga ada pada VI. Nah, karena mereka memiliki dua komponen, yakni juga punya error atau X-game, dan kedua integrasi juga ya. Nah, bisa kita lihat pada sistem matematika dan diagram bloknya. Di sini juga ada kurvanya. Itu bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita simpulkan dari diagram tadi itu menjaga nilai yang muncul di setiap waktu membuka kontrol voltnya. Kemudian tidak ada kekurangan. Nah, dan jika respon juga lambat, output juga tinggi dan digunakan sebagai reset function ya. Kemudian controller proporsional diferensial atau VD. Nah, karakter diferensial hanya memiliki output apabila perubahan input sehingga pengendali diferensial digunakan untuk secara paralel ini. Kemudian dengan pengendali proporsional sehingga karakter V dan D ini bersimbungan. Ya, bersimbungan ini bisa kita lihat. Nah, bersimbungan. Dan KP-nya konstan dan proporsional. KP TD itu waktu diferensial ya.
Nah, bisa kita simpulkan dari grafik tadi itu anti factory atau anti kontrol ya. Nah, kemudian nanti kontrolnya berdasarkan pada mode diferensiasinya, dan juga game tinggi, respons cepat juga, dan overshoot rendah, dan offsetnya kecil ya. Nah, pada controller VID ini dari gabungan 3 pengendali tadi itu, dia berguna mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, dan mendapatkan energi ekstra, dan memiliki sifat yang ada pada unsur V, I, dan D tadi. Kan 3 pengendali itu, karena di dalamnya itu gabungan dari ini VID ini dengan setting KP, TI, dan TD ya. Nah, ini bisa kita lihat dari diagram blok dan sistem matematikanya. Nah, bisa kita simpulkan pada itu VID tadi, controllernya itu yang pertama itu paling baik dan atau bagus ya. Memang paling baik dan bagus itu pada pengendali VID ini. Tapi juga ada kekurangannya, dia itu mahal. Sesuaikan aja, karena memang dia paling bagus, memang mahal. Dan offset juga dihilang dengan integral overshoot ya, dan waktu osilasi diturun dengan diferensial ya. Kemudian yang ketiga, diterapkan pada sistem yang lambat dan tidak menghasilkan noise ya. Ya, desain controller dengan MATLAB itu pertama menampilkan respon dari variasi input, menentukan kombinasi controller VI dan D ya. Nah, ini kriterianya itu menghasilkan rest time yang cepat ya. Pada desain controller yang MATLAB ini menghasilkan rest time cepat, kemudian overshoot kecil dan mungkin, dan yang ketiga menghasilkan steady state error ya, dan controller pada profesional ini itu dengan penambahan controller V akan rush time, itu mengurangnya rush time-nya jika controller profesional atau V. Kemudian state error-nya juga mengurang, kemudian overshoot-nya itu menambahnya overshoot ya, ini kebaliknya. Nah, controller VID tadi atau personal differentiate-nya yaitu jika KP-nya 250 dan KD-nya 10. Nah, controller ini dapat mengurangi overshoot, mengurangi setting time, dan steady state error-nya sama ya pada controller VD ini. Kemudian controller VI ini jika KP-nya 250 dan KI-nya 400, atau jika KP-nya lebih besar ya dari KI, maksudnya lebih besar tadi salah tulis. Lebih besar dari KI-nya, maka state error-nya itu tidak dapat dihilangkan ya. Kemudian controller pelengkap, atau bisa juga disebut itu karena ini controller VID karena pelengkap, maksudnya itu pelengkap, dia pelengkapnya dia lebih lengkap dari controller yang lainnya. Pelengkap juga tentunya yaitu ini bisa kita lihat tidak ada overshoot-nya, kemudian lebih cepat rush time-nya, dan tidak ada state error-nya ya. Baik. Nah, adapun tips trik untuk respon sesuai kriteria itu, nah kita perlu sistem terbuka, loop terbuka ya, kontrol V, controller
D, dan Ctrl I ya. Nah, dan trial dan error untuk nilai konstanta. Kemudian sistem yang sederhana lebih baik dari sistem kompleks itu aplikasi pengendali VID, yaitu DC EVR ya. DC EVR atau Direct Current Automatic Voltage Regulator ya. Nah, ini formasi yang diinginkan yaitu dia itu memiliki rest time harus 3 second dan overshootnya 0 dan state errornya itu 0 ya. Nah, pada sistem loop terbuka DC VR ini mengubah sistem menjadi model matematika ya. Kemudian mengambil depth of outputnya secara online langsung ke alatnya ya. Nah, pada sistem tertutup DC VR-nya itu apabila karakteristik sistem belum sesuai performasi yang diinginkan, maka digunakan pengendali V, I, dan D ya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.